الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majid على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام السيد علوي بن عباس المالكي الحسني وابنه الكريم أبو يزيد محمد بن علوي المالكي الحسني رضي الله عنهما ورضي عنا بهما ورحمهما الله ورحمنا بهما ونفعنا من في دارين آمين. قال الترغيب في الإقراء وفي إدار المعصر. At-targhib itu anjuran fil iqrar di dalam memberi hutang orang yang membutuhkan. Wa fi idharil mu'sir, dan anjuran di dalam memberi jangka waktu bagi orang yang kesulitan membayar hutangnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika terdapat orang yang berhutang itu dhu usrah, kesulitan di dalam membayar hutang, sementara sudah jatuh tempo dia untuk membayarnya, fanadhiratun, maka wajib ditunggu, ila maisarah, sampai waktu gampang dia membayarnya. Dalam hal ini para ulama mengatakan hukum memberi jangka waktu lebih bagi orang yang dia tidak mampu membayar hutang di waktu yang sudah ditentukan. Hukumnya adalah wajib. Tetapi juga sama kebalikannya, orang yang dia mampu bayar tapi nunda-nunda, maka hukumnya haram. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, matlul ghani zulmun. Matlul ghani, menunda-nundanya orang yang memiliki uang untuk bayar hutang, menunda dari waktu yang sudah ditentukan. Kalau hutang tersebut pakai jangka waktu, tapi kalau hutang itu enggak pakai jangka waktu, maka bayar itu secepatnya. Dan ada orang hutang tapi nggak pakai waktu, di sini malah lebih cepat, ya, wajib bayar itu lebih cepat. Sebenarnya ada orang, saya hutang berapa lama? Sebulan. Seumpama dia setengah bulan sudah mampu, nggak wajib dia bayar di waktu itu. Kenapa? Karena belum waktunya. Belum waktunya. Boleh dia gunakan duit itu, tapi afdolnya secepatnya, afdol. Cuman kalau seumpama nggak ada jangka waktu, hutang Pak, oh iya berapa sekian,
Ini tanpa ada ucapan kapan bayar, menunjukkan bahwasanya bayarnya itu langsung. Mampu besok wajib bayar besok, mampu lusa wajib bayar lusa, ya secepatnya, nggak boleh dia menunda-nunda. Karena itulah menunda-nundanya orang yang sudah mampu bayar tapi nggak bayar, ini zulmun, suatu kezaliman dalam hadis. Artinya dia mendapat dosa tiap harinya. Orang yang mampu bayar tapi nggak bayar itu dosa tiap harinya. Orang yang benar-benar nggak mampu bayar, maka wajib bagi yang menghutangi untuk memberi dispensasi, memberi waktu lebih luang bagi orang yang nggak mampu tadi. Kenapa demikian? Karena dasar daripada memberi hutang itu membantu. Karena itulah memberi hutang itu termasuk daripada ibadah. Ya, termasuk ibadah. Bahkan disebutkan bahwasanya orang yang memberi hutang itu ada kalanya lebih afdol daripada sedekah. Kok bisa? Ya, di awal-awal demikian. Karena orang yang memberi hutang membantu orang yang butuh. Kalau sedekah belum tentu yang kita sedekahi butuh. Anda sedekah nih, bisa jadi yang Anda beri itu nggak butuh, bisa jadi dia butuh. Tapi kalau Anda menghutangi orang, pasti dia membutuhkan, pasti dia membutuhkan. Nggak mungkin orang ujuk-ujuk nggak ada ini hutang, ya pasti ada. Karena itulah ulama mengatakan sesuatu yang harusnya adalah konteksnya saling tolong menolong, kalau itu dibuat bisnis, ini menimbulkan dosa. Apa itu? Menghutangi dengan bunga. Nah, ini jadinya bukan ketaatan lagi, tapi dosa. Saya utangi, tapi bayarnya terlambat sekian hari, sekian minggu, tambah sekian persen. Ada peningkatannya. Ini bukan bantu, tapi dibuat bisnis. Dari sinilah hukum bagaimana menghutangi dengan ada bunga, namanya riba. Dalam fikih sendiri disebutkan riba itu ada 4 macam, ya. Riba itu ada 4 macam, 3 macam di dalam jual beli barter. 3 macam riba itu terjadi pada jual beli barter. Dan itu hanya pada beberapa benda, tidak semua barter itu ada ribanya. Pertama emas, kedua perak, yang ketiga makanan. Semua jenis makanan kalau itu dibuat barter, ya itu bisa ada ribanya. Saya nggak bilang pasti riba, bisa ada ribanya. Dan 3 ini yang dimaksud. Yang pertama riba fadl. Riba fadl itu adalah ada kelebihan di antara 2 hal yang ditukar ini. Beras sekilo tukar dengan beras sekilo 2 on. Alasannya yang sekilo lebih tinggi mutunya. Tidak, nggak boleh, hukumnya haram. Ya, tukar duit baru misalnya, duit baru 100.000, ya nukarnya dengan 120.000, riba, dosa besar. Ini sering terjadi kalau sudah mendekati hari raya. Pokoknya kenapa kok duit itu masuk? Karena dia disamakan dengan emas. Karena itulah wajib zakat pada uang kertas kita. Dan di dalam konteks ayat Al-Quran atau hadis gak ada uang kertas itu wajib zakat. Tapi karena dia senilai dengan emas dan perak, maka diwajibkan zakat. Karena wajib zakat dikarenakan sama dengan emas perak, otomatis hukum pertukaran daripada uang tersebut itu sama dengan tukar emas dengan emas. Ya, karena itulah
di dalam pertukaran barter, ya, dari 3 hal ini, emas, perak, sama makanan, itu biar lepas daripada riba harus ngikutin aturan. Yang pertama harus sama beratnya, timbangannya harus sama, nggak boleh beda. Yang kedua harus serah terima secara kontan. Kontan di sini nggak ada yang nyicil. Kalau satu sekarang, satu itu langsung sekilo, satunya dicicil per hari 2 on, riba jadinya. Karena itulah membeli emas pakai nyicil nggak boleh. Beli emas pakai nyicil nggak boleh, karena masuk riba. Yang ketiga harus dalam satu waktu serah terimanya. Yang satu nyerahkan pagi, yang satu nyerahkan sore, riba. Dari sini kalau 3 ini dilanggar atau salah satunya, maka muncul riba. Contoh, tidak sama ukuran, maka riba fadl ngarannya. Atau satu kontan satu nyicil, itu riba yang ngarannya. Atau satu sekarang satu besok bayarnya, riba nasa ngarannya. Ini semua terjadi pada barter di 3 benda ini. Tapi kalau kita belinya nggak barter, pakai uang kontan, aman, nggak masalah. Pakai uang kontan nggak masalah. Yang bermasalah kalau barter. Dan kalau barter selain 3 benda itu aman. Ya, barter mobil dengan motor silahkan. Barter HP dengan kopiah sumpah silahkan. Tidak apa-apa. Cincin dengan HP tidak apa-apa. Ya, beratnya beda Ustaz, tidak masalah karena bukan masuk 3 ini. Emas, perak, makanan. Mungkin itu jaranglah terjadi ya, walaupun terjadi beberapa, tapi jarang. Yang banyak itu nomor 4 ini. Riba nomor 4 ini banyak. Apa itu? Riba qard. Riba yang terjadi pada utang piutang. Dasarnya ini daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Kullu qardin jarra naf'an bil mugrid fahuwa riba. Setiap penghutangan yang mana ada manfaat bagi yang memberi hutang, dalam penghutangan itu ada manfaat yang kembali kepada pemberi hutang, fahuwa riba, maka manfaat tersebut masuk kategori riba. Di sini Nabi mengatakan manfaat, artinya tidak identik dengan kelebihan atau tambahan duit. Ustaz, saya mau pinjam uang, Ustaz, uang berapa? 1 juta. Oh iya, saya pinjemin, tapi antarkan anak saya ke sekolah dulu ya. Oh iya Ustaz, santai aja, saya antarkan. Pas anaknya mau berangkat, riba. Ya, ngantarkan anak ke sekolah ini manfaat, riba. Jadi riba itu nggak harus bentuk mengembalikannya harus lebih, tidak. Ya, tidak. Ada seseorang minjem ke kita, minjem. Terus saya bilang, saya pinjemin, tapi saya minjem motornya ya. Saya balikkan kalau lunas. Riba. Kenapa? Ada manfaat sih. Semua yang manfaat diambil ketika terjadi utang piutang, maka itu riba, dosa besar. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, ar-riba bid'un wa sab'una baba. Riba itu bentuknya ada 70 sekian. Secara dosanya ya, karena setiap 4 itu macam-macam itu. Adnaha minimal dosa riba itu misla ayyazniyar rajul bi ummi. Seperti seorang laki-laki zina dengan ibunya sendiri. Ini berat, Pak. Berat dosa riba ini. Sehingga dalam hal ini Allah Ta'ala di dalam masalah riba itu Allah menantang
orang pelaku riba ini untuk diperangi. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Artinya apa? Kalau masih ada utang yang Anda bayarnya secara riba dan bisa Anda lunasi cepatnya, lunasi. Walaupun kena penalti tidak apa-apa. Kena penalti tidak apa-apa, asal sudah selesai urusan Anda dengan dia. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mau melakukan itu, tetap masih meminjam pakai riba, fa'zanu biharbin minallah wa rasulih, izinkan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, izinkan kami memerangi kalian dan Rasul yang memerangi kalian. Ini repot, dosa yang istilahnya itu sampai Allah merangi dia ya. Sementara di dalam masalah ini yang dosa siapa Ustaz? Yang memberi hutang apa yang berhutang juga? Nabi SAW pernah bersabda, la'anallah akilar riba wa mu'akilah wa katibah wa syahidai. Allah melaknat orang yang makan riba, makan lebihannya. Siapa? Yang memberi hutang. Wa mu'akilah, dan yang memberi makan. Siapa? Yang utang, kena juga. Yang utang kena juga. Wa katibah, yang nulis karyawannya di situ juga kena. Karena biasanya yang menghutangi nggak ada di kantor itu, dia punya modal aja. Yang kerja di situ ya karyawan, kena juga. Wasyahidai, dan kedua saksi yang hadir di situ kena laknat juga. Ini berat ya, dosa riba ini berat. Nah, dikarenakan riba itu dosa dan hasil daripada memberi hutang dengan cara riba itu hasilnya haram, maka kalau ada bank-bank yang mempraktekkan cara riba di dalam memutar uang nasabah ya, kemudian nasabahnya ini dapat bunga, nah bunganya haram juga, karena bunga itulah hasil dari tambahan orang yang berhutang tadi. Itu bunganya pun haram kalau bank tersebut mempraktekkan cara riba di dalam memutar uang nasabah, karena nggak mungkin nggak diputar Pak ya. Kalau nggak diputar, bayar dari mana bang karyawan? Nyewa gedung perlu duit juga, ya otomatis diputar. Masalahnya muternya dengan cara apa? Kalau muternya itu dengan cara tanam saham, yuk siapa nih perusahaan yang butuh duit? Kami punya duit nih. Oh kami butuh, ya sudah, dicek dulu ya apa penghasilannya, profitnya kayak apa, menguntungkan nggak? Setelah dilihat menguntungkan, maka bank itu nanam saham. Nanti keuntungan dibagi berdua dengan sekian persen. Hukumnya halal. Hukumnya halal. Maka bunga yang diterima nasabah dengan uang hasil perputaran itu bunganya halal, bukan haram. Jadi dari sini nggak bisa kita bilang langsung bunga hukumnya haram, nggak bisa. Atau halal, nggak bisa. Dilihat cara banknya kayak apa, muter duitnya itu dengan cara bagaimana. Nah dalam hal ini, ketika memberi hutang itu adalah suatu ibadah, maka orang yang dia kesulitan bayar hutang, ketika waktu sudah jatuh tempo, diwajibkan untuk yang memberi hutang itu memberi tenggang waktu, wajib. Kenapa? Karena asal muasalnya membantu. Namanya membantu, jangan akhirnya berubah menjadi merepotkan. Tapi tadi ya, ini secara zahir ya,
Dan untuk orang yang berhutang juga ada ancaman. Kalau memang dia bisa bayar, gak bayar-bayar, ada ancaman. Apa itu? Tadi yang seperti yang saya bilang, bahwasanya maqtul ghani zulmun, menundanya orang yang sudah bisa bayar hukumnya dolim, kedoliman. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian mensedekahkan utang tersebut kepada yang kesulitan bayar, mau itu seluruhnya atau sebagian, khairun lakum, itu lebih baik untuk kalian. Itu lebih baik. Ya, utangnya 1 juta, nggak bisa bayar, ya sudah, saya tagih 500 saja sudah, nggak usah bayar 1 juta. Rasaddaku, atau semuanya sudah saya bebaskan utang, karena sampai nggak bisa bayar, saya bebaskan aja. Nah, ini masya Allah, ya, yang seperti rame nanti yang utang itu, ya. In kuntum ta'lamun, jika kalian benar-benar mengetahui bahwasanya itu lebih baik untuk kalian. Sehingga dalam hal ini ada perintah dari Allah untuk kita ini memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar hutang. Wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dakhaltul jannata faraitu maktuban 'ala babiha as-sadaqah bi'ashri amsalha wal qirad bi 18. Rawahu Tabarani wal Baihaqi. Disebutkan dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, dakhaltul jannah, aku pernah masuk ke surga. Itu ketika Isra Mi'raj. Nabi sempat untuk ziarah surga dan ziarah neraka. Ya, tapi karena Nabi diridhoi masuk nerakanya nggak kebakar. Malaikat Malik itu di neraka diridhoi, gak kebakar. Intinya ridho, Pak. Iblis itu masuk surga gak diridhoi, keluar juga. Jadi intinya cari ridho Allah. Ini Nabi bersabda, aku pernah masuk ke surga dan aku melihat tertulis di pintu surga itu, sodakoh itu pahalanya 10 kali lipat. Sodako itu pahalanya minimal 10 kali lipat. Wal gharad, adapun memberi hutang, bisa 18 kali lipat. Padahal orang menghutangi duit balik, sedekah duit gak balik. Kenapa memberi hutang kok lebih besar pahalanya daripada sodako? Disebutkan oleh sebagian ulama, dikarenakan orang kalau dia menghutang, memberi hutang, itu pasti butuh. Sodakoh belum tentu yang dikasih butuh. Terus kemudian, seumpama sama-sama butuh nih, yang sodakoh kepada yang membutuhkan, yang berhutang juga butuh, tetap memberi hutang lebih utama. Kenapa? Karena membantu orang yang punya harga diri, gak ngemis dia. Dia jaga harga dirinya, saya gak mau minta, saya ngutang. Dia anti mau minta, saya ngutang. Dan ini, ya, respect dengan orang seperti ini pahalanya besar. Sama dengan gini ya, sodakoh pada orang yang jarang sholat dengan orang yang rajin sholat lebih besar dari yang rajin sholat. Kenapa? Karena membantu dia ketaatan. Sama. Ada orang yang gampang menggadahkan tangan, sama ada orang yang anti itu. Cuman dia lagi butuh, lagi kepepet dia, sehingga dia nggak mau minta, saya pinjam. Saya pinjam. Membantu orang model gini pahalanya lebih besar. Karena dia orang yang betul-betul menjaga marwahnya. Ya, nggak mau dia itu minta, nggak mau, pinjemin saya, nanti saya bayar. Nah, membantu yang seperti ini pahalanya besar. Karena itulah memberi hutang itu
lebih besar pahalanya. Itu di dalam bidayah, permulaannya seperti itu. Tapi ujungnya jelas sedekah itu lebih utama karena nggak balik tadi. Sebagian salaf mereka mengambil dua-duanya. Ya. Mereka ngutangin, kalau sudah waktu bayar, ya saya sedekahkan. Dia sudah mau bayar, saya sedekahkan. Dapat dua-duanya. Pahala ngutangin lebih afdol di awal, pahala sedekah lebih afdol di akhir. Jadi nggak mau langsung ngasih. Kenapa? Biar dia terlatih tanggung jawab. Biar dia terlatih tanggung jawab. Pas dia sudah mau bayar, ini Pak, bayar utang saya. Oh iya, ambil aja, sudah. Itu Masya Allah. Karena intinya memang, maaf, ada orang-orang itu yang kalau kita beri sekali, dua kali, dia nganggap wajib. Akhirnya harus gampang, tinggal datang ke situ, dapat aja kok. Nah, itu nggak baik. Hanya melatih mental apa? Minta. Jadi mental minta ini repot, Pak. Walaupun kaya, kalau sudah mentalnya ngemis, repot. Gak bisa berubah. Ada pepatah orang Cina itu mengatakan, jangan ngasih orang yang kelaparan itu ikan terus, kasih dia pancing. Kasih dia pancing biar dia bisa kerja sendiri. Demikian juga dalam masalah zakat ya. Hendaknya orang itu jangan hanya ngasih duit anggap 500, paling sebulan, belum sebulan habis. Tapi beri dia pekerjaan dengan uang zakat tadi. Sampean bisa apa? Saya bisa jahit, tapi gak ada mesin jahit. Belikan mesin jahit, belikan benang, cari dia pelanggan seumpama. Nanti tahun depan dia nggak minta lagi. Bisa jadi dia ngasih zakat. Itu namanya mengentas kemiskinan. Kalau cuma ngasih duit aja, tahun depan minta lagi. Bahkan lebih banyak yang minta bisa jadi. Pernah suatu kali ada sahabat Abu Thalha. Abu Thalha ini seorang sahabat yang punya kebun terindah di Madinah, namanya Buraiha. Ini zakatnya banyak. Dia bilang, ya Rasulullah, ini zakatku ini sekian. Kepada siapa aku memberinya? Dan Nabi, kasihkan sepupu engkau itu. Sepupu engkau termasuk 8 golongan. Dia fakir. Berapa ya Rasul? Kasihkan semuanya. Kaget Nabi. Kaget sahabat Abu Thalha ini, ya Rasul. Semua iya. Agar dia nggak minta lagi, tidak sampai fakir lagi, cukupi dia. Dari sini sebagian madhab ya, mengatakan boleh memberikan semua zakat ke satu orang asal mentas, dan itu keluarga lebih utama. Punya kakak atau adik yang mereka ini fakir, cukupi dia, modali dia dengan uang zakat tadi. Tapi jangan bilang ini zakat ya, serahkan duitnya. Kalau dia nggak bisa ngolah repot. Tapi Anda yang mengolahnya dengan duit tadi. Sampai dia betul-betul tahun depan nggak minta lagi. Ini sangat bagus. Karena zaman sekarang kalau hanya bagi-bagi 100.000 per orang nggak cukup, nggak mengentaskan sedikit pun. Ya, sehingga harus ada dalam hal ini cerdas di dalam mengolah. Nah, kemudian disebutkan wa an Abi Hurairah radhiyallahu an man naffasa an muslimin kurbatan min qarabid dunya. Qala Rasulullah sallallahu man naffasa an muslimin kurbatan min qarabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Yang artinya barang siapa yang membantu melepaskan kesulitan seorang mukmin di dunia, entah kesulitan ekonominya, ada permasalahan dia dengan keluarganya, permasalahan dia dengan orang lain, atau penyakitnya, macam-macam. Banyak orang masalah itu banyak. Tapi Anda barang siapa membantu
melepaskan kesulitan daripada seorang mukmin satu aja, daripada kesulitan dia di dunia. Nafasallah, niscaya Allah akan melepaskan kesulitan dia di hari kiamat. Dan jelas kesulitan di hari kiamat ini sangat besar, yang nggak pernah kita pikir. Ya, ada kalanya Allah memperbanyak kesulitan hamba di dunia agar dia enteng nanti di hari kiamat. Ya, jadi jangan dikira orang dikit masalah itu berarti nyaman di akhirat. Kalau memang sedikit masalah itu tanda Allah cinta, Nabi itu lebih berhak untuk santai. Tapi tidak, Nabi itu ya Allah, masalahnya bertubi-tubi. Bahkan disebutkan Nabi pernah bersabda, man usiba bi musibatin, barang siapa yang dia mendapatkan musibah, falyuqarinha bi musibati, hendaknya dia ukur musibah dia dengan musibahku. Ukur artinya sebandingkan. Fa innaha min a'dhamil masaib, karena musibah yang aku terima ini termasuk paling besarnya musibah. Jadi kita mikir, oh, manusia paling dicintai aja seperti ini, masa saya ngeluh sih? Gak ada apa-apanya musibah saya. Sehingga membaca sejarah Nabi itu obat untuk orang-orang yang gundah gulana dalam menerima masalah-masalah dunia. Itu obat. Sampai baca sejarah Nabi yang ada di maulid-maulid itu Masya Allah, gak apa-apa, kayak saya ini gak masalah, gak serba berapa besar. Ini kekasih Allah aja kayak gini ujiannya. Sehingga kita akhirnya ringan, enteng, ya, tidak sampai stres karena ujian yang sedikit itu. Kemudian waman yassara ala mu'sirin fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan di dunia, niscaya Allah akan memudahkan urusan dia dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Bukan di akhirat saja, dunia pun Allah mudahkan. Jadi dikuatkan dengan hadis yang lain, Nabi bersabda, yaitu wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu masih membantu saudaranya sama muslim. Itulah kadang-kadang pas kita dapat masalah itu Allah datangkan kepada kita itu orang yang ada masalah. Kadang-kadang orang yang butuh duit, kadang orang yang punya masalah minta solusi. Ada kalanya dia punya masalah dengan keluarganya, dengan tetangganya, minta jalan keluar. Itu Allah kirim sengaja kepada kita agar Allah membantu kita dalam masalah kita. Karena itulah Abu Hasan Baharun rahimahullah, guru kita, beliau itu melarang guru-guru untuk menolak siapapun yang datang ke pondok minta bantuan. Jangan ada yang pulang sia-sia. Selama bisa bantu. Padahal pondok itu banyak utang. Kenapa? Karena bisa jadi membantu mereka ini adalah solusi masalah pondok. Berapa banyak orang itu ketika dia sendiri sudah jalan buntu, tapi pas membantu orang Allah kasih jalan keluar. Memang Allah kirim sengaja ini untuk biar masalah dia beres. Ini ilmu kehidupan ya. Dan ini ada dalam hadis, itu ada bahwasanya banyak orang itu terbantu masalahnya dengan sebab membantu orang lain. Bahkan Allah mudahkan, disodorkan ke depan kita, ini loh orang punya masalah, bantu dia. Engkau mungkin gampang urusan ekonomi, tapi engkau sekarang diuji masalah yang lain selain ekonomi. Ini orang butuh ekonomi, bantu dia dengan sesuatu yang engkau bisa. Maka Allah membantu Anda pada urusan yang anggar Anda gak bisa. Itu rumus ya, rumus kehidupan. Karena itulah
Jangan menolak orang yang minta bantuan selama Anda bisa bantu. Selama Anda bisa bantu. Bisa jadi itu adalah solusi dalam permasalahan Anda. Nah, sehingga Allah akan memudahkan orang tersebut di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Wa man satara ala muslimin fid dunya. Insyaallah kita lanjutkan, ini hadis agak panjang ya, pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Sebagai paripurna majelis, ini ada yang mau bertanya silahkan tanya. Waalaikumsalam. Nah, masalah apa pajak ini kewajiban dari siapa? Di situ dulu ya. Kalau pembahasannya apakah, pertanyaan sekarang apakah wajib tiap kita itu bayar pajak? Secara syar'i ya, secara syar'i. Kalau secara negara ya diwajibkan. Tapi secara syar'i bagaimana? Tergantung. Kalau Anda diuntungkan dengan pajak itu, diuntungkan, ya, ada manfaat yang Anda ambil sehingga harus ada yang Anda berikan, ya, maka di situ hukumnya bisa jadi wajib. Tapi kalau nggak seperti itu bisa nggak wajib, bisa nggak wajib. Kalau nggak seperti itu bisa nggak wajib. Karena memang macam-macam pajak itu ya. Bahkan ada pajak yang kalau saya bilang hukumnya haram. Apa itu? Pajak tempat hiburan, pajak miras. Miras kalau nggak bayar pajak baru itu yang diambilin kalau sudah dekat Ramadan dihancurkan. Tapi yang bayar pajak aman Pak, sudah bayar. Nah, ini repot ya. Sehingga dari pajak ini orang yang dapat pajak itu ya macam-macam. Kalau dibilang halal sempurna enggak, karena pajak juga ada yang dari situ. Nah, sehingga di dalam membayarnya pun bervariasi ya, dalam hal tersebut. Pertanyaan lain. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Misalnya saya berhutang pada teman, lantas dengan beberapa waktu saya tidak akan pernah berjumpa dengan teman itu karena menginginkan waras tersebut. Lantas saya disuruh untuk membayar hutang ini pada dia. Nah, timbul keinginan mungkin ini bisa menunjukkan hutang saya dalam Allah, sehingga saya memberi kepada suatu misalnya kepada pokok kepada dengan niat semua hutang saya kepada si A dan kepada teman ini lunas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yang kedua, mungkin ini juga biasa terjadi di dunia bisnis, jual beli yang kaitannya dengan riba.
masuk dalam posisi supir dengan dalih dia menjual, dia jual kepada orang yang mungkin orang itu mau beli. Itu yang kedua ini hukumnya haram atau itu masuk dalam riba? Itu dari bosan yang ditanyakan atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam orang yang dia berhutang tapi nggak menemukan orang yang mau dia bayar ini, kalau ada keluarganya, berikan ke keluarganya, tanya dulu. Kalau meninggal seumpama, berarti ke ahli waris ngasihnya kita, karena itu jadi warisan. Kalau nggak ada, tidak ditemukan lagi Ustaz, keluarganya nggak ada, orangnya juga nggak nemu. Sementara saya khawatir meninggal dalam keadaan belum bayar utang. Di sini ulama mengatakan berikan kepada fuqara, niatkan ya, pahalanya untuk orang yang menghutangi saya itu. Dengan perjanjian di hati Anda, kapanpun orang itu datang nagih, saya bayar. Ini persiapan aja ini. Kalau Israel datang, nah sudah ada ini. Cuman kapanpun orang yang nagih, oh maaf, sudah difakir miskin, sudah saya kasih, jangan. Ya, kasih ke dia. Karena itu duit dia. Itu duit dia. Nah, seperti itu dalam penjelasannya. Terus yang kedua, ini mungkin mobil perusahaan gitu ya. Mobil perusahaan yang itu bensinnya sudah tertakar ya, terus kemudian dia jual, haram. Riba bukan riba. Riba ini salah satu dosa di dalam jual beli, tapi ini bukan riba, cuman haram. Kenapa? Karena menjual bukan milik dia. Loh, kenapa dia nggak langsung bilang ini cukupnya sekian aja, nanti dikurangin jatahnya. Jadi dikurangin. Kalau saya bilang ini cuma 80 liter kok, dia ngasih 100 liter perusahaan itu, karena saya bilang PP 100 liter. Cuman seumpama saya balik masih tersisa 20 liter, nanti berangkat dikurangi 80 jadinya, jadi 80 liter lagi. Daripada berkurang itu mending saya jual. Jadi nyampe ke perusahaan lagi PP itu dalam keadaan kosong atau tinggal sedikit, sehingga oh pas ini berarti 100 juta, 100 liter aja ini. Haram hukumnya, haram ya. Ada juga sempat yang bertanya ke saya itu, ini model maaf bahas agak ini APBD, ini turunnya sekian nih, ada sisa masih. Ini kalau dibalikkan tahun depan berkurang, sehingga kita gunakan untuk apakah yang penting habis, nggak boleh, karena itu uang negara. Pusat yang pusat mengizinkan itu bukan uang pusat cuma ngelola, itu uang negara. Negara di sini mewakili seluruh rakyat Indonesia, itu yang repot ya, sehingga kalau memang butuhnya segitu ya sudah segitu, karena Anda pengelola aja bukan pemilik. Walaupun presiden pun dia pengelola bukan pemilik. Kadang-kadang di dalam hal ini seumpama terjadi, saya ini pengen naik gaji, caranya ya apa ya, mulai bawahan naikkan. Bawahan tukang sapu yang biasanya 2 juta jadi 5 juta per bulan. Masa sih tukang sapu 5 juta, saya cuma segini, naik juga lah. Hati-hati, model gini bahaya, karena ini melebihi daripada ongkos capek. Kalau sudah amanah itu nggak boleh lebih dari ongkos capek. Ya boleh lebih untuk hanya sekedar kebutuhan, tapi lebih dari itu repot nanti. Karena tadi dia sifatnya amanah.
Dan semua yang sifatnya iman seperti itu. Contoh ngelola panti asuhan seumpama, amanah. Ya. Orang yang ngelola panti asuhan, dia boleh mengambil daripada uang donatur untuk anak yatim, itu boleh. Hanya sekedar untuk kebutuhan dia, ya. Tapi sampai mengayakan dia nggak boleh. Loh, Ustaz, ini nganggur loh, berapa M duit? Yang yatim sedikit duitnya ber-M-M-an. Loh, itu urusan, bukan urusan Anda. Bukan berarti enggak ada istilah uang nganggur itu, Pak. Itu nanti manfaat untuk dia. Sehingga boleh Anda ngambil, tapi tadi bil ma'ruf. Ma'rufnya di sini secukupnya. Sekiranya karena Anda sebagai pengelola panti asuhan itu banyak waktu yang tersita untuk ngurusin mereka, silahkan Anda ngambil. Ya, agar Anda nggak terlalu sibuk, agar Anda fokus ngurusin ini, boleh Anda ngambil. Tapi jangan sampai mengayakan diri. Kita tahu sering ganti mobil gak usah tak yatim, repot, Pak. Yang penting nggak makan, Ustaz. Memang bahasanya makan, tapi bukan cuma makan, make termasuk. Ya, ini contoh ya. Nah, seperti itu di dalam masalah menjual bahan bakar tadi ya. Yang lain mungkin. Oh ya. Assalamualaikum. Apa di situ ada transaksi bagaimana kejadian itu, apa ada kelebihan atau bagaimana? Nah, terus saya lihat kondisi masyarakat saat ini, biasanya ibu atau dalam kondisi kebutuhan seperti lembaga pegadaian saat ini, di situ ada dari manfaat yang ada beberapa administrasi obat, itu bagaimana? Terus yang kedua, saat ini banyak properti yang sudah tidak menggunakan fasilitas bawah, tapi jangan lupa kredit itu berjangka. Contoh kalau umpamanya dia menjual rumah dengan harga satu tahun itu harganya 100 juta, tapi 2 tahun itu harganya 150 juta untuk pembayaran bertahap atau kredit. Dari kreditnya langsung ke developernya, bukan langsung lewat bank. Jadi kalau 1 tahun harganya 100, terus 2 tahun harganya 150 juta, bapak lebih tahun harganya 200 juta. Nah, itu bagaimana hukum? Iya. Terima kasih. Ya, sekalian. Assalamualaikum. Yang saya tanyakan kalau mengenai saya pernah sama saya, tapi saya tidak mau utang. Saya bulan depan perlu uang. Jadi saya dengan bapak saya nanti saya bantu. Nah, itu ada juga saya perlukan bulan depan saya perlu juga. Dengan gimana bayarnya? Dengan kalau sudah bayar saya, maka saya bantu. Nah, itu hukumnya mana kepada apa itu utang? Tapi bagaimana saya ini utang dengan bayarnya? Karena bapak saya sebagai bapak itu gimana? Assalamualaikum. Ya, yang pertama permasalahan tentang bagaimana pegadaian Nabi ya. Tidak terlalu spesifik karena memang yang memberi hutang ini Yahudi. Dia nggak percaya Nabi. Dia nggak percaya. Waktu itu Nabi butuh gandum, maka Nabi bilang, saya utang dulu gandumnya. Oh enggak, aku nggak percaya engkau, harus jaminan. Maka Nabi menggadaikan baju perangnya. Dan bahkan waktu Nabi wafat, baju perangnya itu masih di tangan Yahudi tadi. Artinya sampai Nabi meninggal itu, Nabi nggak punya spesial pun duit.
Berarti punya utang Ustaz. Kan cukup baju perang lebih mahal daripada gandum. Sehingga Nabi meninggal tanpa ada utang karena sudah terbayar dengan baju perang tadi. Dan pasti ada lebih itu. Hanya saja Nabi SAW itu nggak ada warisan. Ini sesuai dengan sabda Nabi, nahnu ma'asyur anbiya la nurithu dinarun wala dirham. Kami para nabi itu tidak mewarisi dinar atau dirham. Artinya apa? Semua yang milik Nabi itu untuk muslimin. Karena itulah putra putri Nabi, putri ya, kalau putra sudah wafat semua. Bahkan yang semua putra Nabi itu meninggal waktu Nabi masih hidup. Semua, kecuali satu, Siti Fatimah Az-Zahra. Beliau itulah satu-satunya putri yang masih hidup ketika sang ayah wafat. Cuman gak lama, 6 bulan kemudian wafat Siti Fatimah. Ya. Sehingga dalam hal ini para istri beliau pun gak dapat warisan dari Nabi, karena memang Nabi gak mewarisi dunia. Sehingga dalam hal ini spesifiknya untuk pegadaian demikian. Terus kayak di masyarakat bagaimana pegadaian yang sesuai syariat, yaitu ketika orang yang berhutang tadi nggak mampu bayar, maka harusnya sang pemberi utang tadi itu ngasih pilihan, ya apa? Sampean tak kasih waktu tunda atau saya jual ini sehingga saya ambil utang Anda, sisanya saya balikan ke Anda. Kalau dia setuju, bismillah. Dan itulah cara pegadaian yang benar. Bukan nggak bisa bayar disita. Kalau nggak bisa disita, ini ya rugi. Dan itu yang terjadi di masyarakat ya. Wallahualam kalau yang syariat kayak apa? Kalau yang benar-benar itu pegadaian itu menggadaikan barang itu sebagai jaminan. Tetap ini tolong menolong. Cuman khawatir dia lari dengan utang saya, dengan uang saya, gak balik-balik. Maka untuk itu boleh yang memberi hutang itu minta jaminan. Nah, jaminan ini istilahnya kalau dibalikkan, kalau dia bayar lunas balikkan. Kalau nggak bisa bayar, maka jual itu dengan persetujuan yang punya barang. Harganya berapa dapat, utang ambil, sisanya balikkan. Tapi apakah seperti itu prakteknya? Prakteknya nggak demikian. Jadi harus kembali kepada aturan syariat. Terus yang kedua, ya, mengambil rumah dengan cara menyicil seperti itu tidak apa-apa, tidak masalah, dengan syarat akadnya jelas. Apa arti jelas di sini? Jadi sang penjual itu ngasih pilihan. Kalau setahun DP-nya sekian, cicilan sekian. Kalau 2 tahun DP-nya sekian, cicilan sekian. Silahkan sampai milih yang mana. Dia milih, saya yang 3 tahun aja, cicilan sekian. Oh kalau segitu harganya sekian, itu tidak apa-apa. Ya. Tinggal akadnya dengan harga yang disepakati. Anggap kalau 3 tahun 300. Ya, saya beli rumah ini dengan harga 300 juta dengan rincian DP sekian puluh juta dan cicilan sekian juta per bulan selama 3 tahun. Saya jual, sah. Asal penjual tersebut sudah memiliki, artinya ini milik dia sudah, atau dia perwakilan dari pemiliknya, saya boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau dia belum memiliki, nggak boleh dia jual. Ya, kalau kasarannya itu pre-order di apa? PO ya, pre-order ya. Nah, itu nggak boleh, nggak sah. Karena dia menjual sesuatu yang belum dia terima. Itu kalau dalam fikih Syafi'i nggak sah. Ya. Terus kemudian yang ketiga tadi, orang yang berhutang, yang bilang itu siapa? Yang bilang karena saya bantu kamu untuk saya itu, siapa itu? Yang ngomong siapa?
yang memberi hutang, yang beri hutang yang seperti itu. Yang memberi hutang itu proses saya pakai uangnya. Betul ada pekerjaan, barang saya dulu, nanti saya bantu hukumnya tetap sah, tidak apa-apa. Tapi tadi ya, namanya membantu itu beda-beda. Ada membantu dengan ngutangin. Saya bantu tapi saya utangin gitu loh, bukan saya kasih. Ya, itu harus jelas. Ya, itulah harus ada akad. Ya, akad itu penting. Kayak contoh di berita-berita itu, Jepang ya membantu Indonesia sekian dolar, sekian juta dolar. Itu bukan bantu, ngutangin pakai bunga. Tapi istilahnya membantu, bukan bantu. Tapi itu bahasa biar halus saja lah. Gak enak kalau ngutangin kan. Sudah saya bantu dia Ustaz, bunganya sekian, bukan bantu itu kalau mau bunga. Ya itu nyekek ngarannya. Bantu yang benar itu yang ngutangin tanpa bunga. Insya Allah. Oh iya, ada lagi. Ya, arisan itu masuk hutang ya. Dia saling membantu dengan hutang tadi. Karena itulah orang yang dapat arisan di awal atau kedua tetap wajib bayar. Karena itu hutang dia. Dan boleh hutang arisan itu dengan barang boleh. Ya. Bayarnya duit tapi itu membeli barang cuman gantian. Membeli barang tapi gantian yang bayar. Urunan tapi gantian. Sekarang urunan, siapa dulu yang dapat? Bulan depan urunan lagi, yang dapat siapa? Seperti itu. Sah. Terus bagaimana kalau orang itu meninggal, arisannya wajib dilanjutkan. Kalau dia sudah dapat, wajib dilanjutkan. Kalau dia belum dapat, meninggal, maka boleh dia mengambil berapa yang sudah dia bayar kepada bandarnya. Itu boleh, ya, karena haknya dia. Itu haknya ahli waris seperti itu. Sehingga dalam masalah arisan itu sah-sah saja, asal aturannya sesuai. Artinya tidak ada yang menerima kurang dari apa yang sudah dia bayar. Seperti itu. Alhamdulillah ya, insyaallah apa yang kita dapat semoga bermanfaat. Jadikan kita orang-orang yang tambah baik syariatnya dan tambah baik muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ala ma nabi salafuna shalih. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخل أنقياء لما نهضى بالخير وفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.